Shalom saudara sekalian, jumpa kembali dalam renungan harian GK Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, sebuah grup alumni yang rata-rata telah sukses dalam karirnya bersama-sama pergi mengunjungi profesor dosen mereka di universitas. Segera obrolan mereka berkisah soal stres dalam pekerjaan dan juga kehidupan rumah tangga mereka. Sang profesor menawarkan kopi, lalu ia pergi ke dapur dan kembali membawa satu buah teko besar kopi beserta sejumlah cangkir yang terbuat dari porselen, plastik, gelas, dan kristal. Beberapa cangkir itu memang tampaknya mahal dan sangat indah. Lalu sang profesor mempersilakan mereka menuang sendiri-sendiri kopinya. Setelah setiap mahasiswa memegang cangkirnya, sang dosen itu berkata, "Tidakkah kalian perhatikan bahwa hanya cangkir-cangkir mahal yang terlihat mewah saja yang kalian pilih? Kalian enggan mengambil cangkir-cangkir yang terlihat sederhana atau yang terlihat biasa-biasa saja. Meskipun normal bagi kalian untuk mengingini hanya yang terbaik bagi diri kalian, tetapi sebenarnya itulah yang menjadi sumber masalah dan stres yang kalian alami. Sejatinya yang kalian butuhkan adalah kopinya, bukan cangkirnya. Akan tetapi kalian tergiur dengan cangkir-cangkir yang mewah. Terus perhatikanlah, setelah masing-masing kalian memegang cangkir-cangkir tersebut, kalian akan terus berusaha mencermati cangkir orang lain dan membandingkan cangkir yang kalian punya dengan cangkir yang orang lain miliki." Sekarang perhatikan hal ini. Kehidupan itu bagaikan kopi, sedangkan pekerjaan, uang, dan posisi dalam masyarakat atau status sosial itu adalah cangkir-cangkirnya. Seringkali karena kita berkonsentrasi hanya pada cangkir, maka saat itu juga kita kehilangan kesempatan untuk menikmati nikmatnya kopi, yaitu kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memasak dan membuat kopi yang baik bagi kita, bukan cangkirnya. Karena itu kunasihatkan pada kalian, kata sang profesor, janganlah terlalu fokus pada cangkirnya, tapi nikmatilah kopinya. Nikmatilah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kalian. Itulah nasihat sang guru kepada mantan murid-muridnya itu, saudara sekalian. Saudara sekalian, inilah penyakit yang umumnya diderita oleh manusia, termasuk saya dan saudara. Banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang dia miliki, setinggi apapun kesuksesannya, sebab ia selalu membandingkannya dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Setelah menikah, ada orang yang berpikir bahwa orang lain menikah dengan wanita atau pria yang lebih istimewa, lebih oke dibandingkan istrinya atau suaminya. Sudah tinggal di rumah sendiri, tapi selalu membayangkan bahwa orang lain rumahnya lebih bagus dari rumahnya sendiri. Ia bukannya menikmati kehidupannya bersama istri atau suami dan anak-anak yang ada dalam keluarganya, tetapi justru memikirkan apa yang dimiliki oleh orang lain, seraya sambil berkata, "Aku belum punya apa yang mereka punya." Saudara sekalian, seorang bijak pernah berkata, alangkah anehnya kebanyakan manusia ini. Mereka mengorbankan kesehatan untuk mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Tapi setelah berkumpul, gantian mereka gunakan materi yang terkumpul itu untuk mengembalikan kesehatannya yang telah hilang. Mereka selalu gelisah memikirkan hari esok, namun melupakan betapa indahnya hari ini. Akibatnya, mereka tidak menikmati hari ini dan juga tidak bisa menikmati hari yang akan datang. Mereka senantiasa melihat apa yang dimiliki orang lain, namun tidak pernah melihat apa yang dimilikinya sendiri dan bersyukur atasnya. Akhirnya, saudara sekalian, ia tidak bisa menikmati apa yang sudah dimilikinya. Terus sekalian, sebuah penelitian dengan cermat membuktikan bahwa orang dengan penghasilan sedikit tidak merasa puas. Namun ketika penghasilan lebih banyak, ia tetap juga merasa tidak puas. Kenapa? Sebab tuntutannya pun bertambah. Begitu juga pengeluarannya. Sementara tingkat kepuasannya sama saja, tetap belum merasa puas. Pengkhotbah juga dengan sangat jeli mengamati bahwa di dalam kehidupan manusia yang namanya keinginan atau kesenangan yang selalu minta dipenuhi takkan pernah ada habis-habisnya. Pengkhotbah dalam pasal 5 ayat 9 mengatakan, saudara sekalian, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara sekalian,
apa yang dikatakan oleh pengkhotbah sebuah peringatan bagi kita bahwa mengejar keinginan, mengejar kepuasan tidak ada batasnya. Saudara sekalian, kebahagiaan tidak terletak pada pemenuhan kepuasan dan keinginan. Kebahagiaan akan selalu ada dalam diri kita ketika kita dapat mensyukuri dan menikmati setiap berkat yang Allah berikan kepada kita setiap harinya. Entah itu besar, entah kecil jumlahnya. Inilah yang dimaksudkan oleh pengkhotbah dalam pasal 5 ayat 17 dan ayat 18 ketika dia berkata demikian, saudara sekalian. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Saudara sekalian, kebahagiaan itu ada pada hati yang bersyukur, merayakan, dan menikmati setiap berkat Allah bagi kita setiap harinya. Saudara sekalian, mari kita coba renungkan. Kehidupan ini adalah kopi. Pekerjaan, profesi, uang, jabatan, semua itu adalah cangkir-cangkirnya. Kunci menikmati kopi bukanlah seberapa bagus cangkirnya, tetapi seberapa bagus kualitas kopi yang kita nikmati. Nikmatilah aroma sedap kopinya, bukan cangkirnya. Saudara sekalian, kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang kita punya, melainkan pada bagaimana kita menikmati apa yang sudah kita punya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan sebagai berkat Tuhan bagi kita. Dan kemudian kita menjadikan apa yang kita punya itu berdampak positif bagi kehidupan bersama melalui apa yang kita syukuri itu sebagai berkat dari Tuhan. Saudara sekalian, selamat menikmati dan mensyukuri kopi kehidupan saudara. Saya nikmati kopi saya dulu ya, saudara sekalian. Sangat nikmat. Tuhan beserta saudara. Amin.